Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Sobat Amel. Nah, untuk hari ini aku akan mengulas satu tanaman lagi dari jenis Philodendron nih. Nah, untuk kali ini Philodendron Florida Beauty. Philodendron Florida Beauty ini memiliki warna beraneka ragam yang dramatis dalam nuansa krem atau putih ya. Awal aku melihat tanaman ini pun aku langsung menyukai ya Sobat Amel, karena warnanya tuh sangat cantik sih dan memutuskan untuk merawatnya. Nah, untuk hari ini aku baru berkesempatan untuk mengulasnya untuk Sobat Amel ya. Tanaman ini bisa tumbuh cepat, tapi terkadang juga ada yang mengatakan bahwa tanaman ini tumbuh lambat. Padahal sebenarnya tanaman ini tuh membutuhkan struktur panjatan seperti tiang lurus atau papan tempat dia memanjat, atau bisa juga digunakan teralis ya. Nah, untuk perawatannya pun mudah ya, hanya saja memerlukan trik khusus untuk mempertahankan kecantikan warnanya. Tanaman dalam genus Philodendron memang biasanya dianggap beracun ya Sobat Amel jika tertelan manusia ataupun hewan, jadi memang sebaiknya dijauhkan ya dari anak kecil atau hewan peliharaan. Nah, terkadang tanaman ini juga disebut sebagai Florida Beauty. Philodendron ini merupakan hasil persilangan dari dua philodendron, yaitu Philodendron squamiferum dan Philodendron pedatum. Nah, jika sahabat Amel tertarik untuk merawatnya, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah pencahayaan. Tanaman ini tumbuh paling baik dengan cahaya terang namun tidak langsung. Sahabat Amel bisa meletakkan di dekat jendela ya, tapi bukan di depan jendela, artinya masih berjarak antara jendela dengan penempatannya. Nah, juga hindari dari sinar matahari langsung karena akan menghanguskan daun. Nah, saran aku sih untuk penempatan cukup di tempat yang terang ya, jadi tetap tanaman bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang kedua ada media tanam. Media tanam terbaik untuk Philodendron Florida Beauty yaitu campuran tanah gambut yang kaya bahan organik ya, kemudian dicampur dengan kulit kayu, bisa dicampur dengan arang. Kalau sahabat Amel juga ingin mencampurkannya lagi dengan kokopit dengan perlit, itu lebih bagus ya. Atau sahabat Amel mau lebih praktis bisa gunakan media aroid ya. Sahabat Amel itu sudah banyak tersedia di toko-toko tanaman hias ataupun di online ya. Jadi tinggal order aja media aroid. Karena untuk media aroid kandungannya seperti tadi aku sudah sebutkan tadi campurannya sahabat Amel. Atau bisa untuk ditambahkan lumut gambut ya sahabat Amel. Nah, ini bagus banget karena membuat media tanam menjadi sedikit asam, dan hal ini sangat disukai tanaman Philodendron ini. Ketiga, penyiraman. Nah, penyiraman yang terbaik untuk tanaman ini kita bisa pilih antara musim panas dan musim hujan ya Sobat Amel, karena memang ada perbedaan untuk frekuensi penyiramannya. Nah, misal di musim panas ya Sobat Amel bisa menyiramnya ini secara menyeluruh ke semua permukaan ya. Jadi kita biarkan dulu tanaman itu medianya mengering, nah kemudian disiram semua secara menyeluruh ya kan, sampai airnya terlihat keluar semua. Nah, itu cara penyiraman di musim panas, karena pada masa ini pertumbuhan sedang aktif ya. Frekuensi penyiraman yang disarankan pada musim panas yaitu seminggu sekali ya sahabat Amel, dengan kondisi cahaya ideal. Kemudian di masa musim hujan ya, seperti sekarang sedang berlangsung, sahabat Amel bisa kurangi frekuensi penyiramannya yang awalnya seminggu sekali bisa ditunda sampai 2 minggu sekali, karena mengingat tanaman ini agak rewel dalam hal penyiraman sahabat Amel ya, karena penyiraman yang berlebihan akan bisa mengundang hama penyakit. Keempat, suhu dan kelembaban. Tanaman ini menyukai suhu yang cukup konsisten, yaitu antara 55 hingga 80 derajat Celcius. Tanaman ini juga menyukai lingkungan yang sedikit lembab, jadi sahabat Amel bisa menambahkan kelembaban untuk tanaman ini dengan cara
nampan yang berisi kerikil dan air. Nah kemudian si tanamannya diletakkan di atasnya. Nah ada beberapa ulasan aku yang aku juga sarankan untuk menambahkan kelembaban dengan cara ini ya Sobat Ngomel. Nah kemudian juga hindari dari menempatkannya di dekat jendela yang terbuka, artinya tidak terhalang tirai apapun ya, jadi dia tetap terkena sinar matahari langsung. Jauhkan juga dari ventilasi pemanas atau unit AC ya, itu kan AC juga ada outdoornya, jadi sebaiknya dijauhkan ya, karena untuk menghindari suhu ekstrim. Lanjut 5 pemupukan. Pupuk yang digunakan untuk tanaman ini pupuk kayak nitrogen. Nah untuk penggunaannya ya sebelumnya bisa diencerkan dulu ya. Nah kemudian pada saat pengaplikasiannya pastikan media tanam yang berada di dalam wadah itu dalam keadaan lembab untuk menghindari akar terbakar. Nah untuk pemupukannya sendiri frekuensinya bisa dilakukan sebulan sekali ya di musim panas, dan 2 bulan sekali bisa di musim hujan. Tapi kalau menurut aku sih tunda dulu aja ya kalau pada saat musim hujan, jadi bisa dilakukan pemupukan kembali setelah musim panas. 6. Pemangkasan. Pemangkasan yang konsisten sangat bermanfaat untuk tanaman ini ya, bisa mendorong pertumbuhan baru yang sehat dan membantu mengontrol bentuk dan ukuran juga nih Sahabat Ngomel. Nah waktu yang terbaik untuk memangkas tanaman ini adalah pada musim panas, yaitu artinya dalam masa tanam aktif dengan menggunakan gunting dan alat potong yang tajam dan sudah dibersihkan. 7. Perbanyakan. Tanaman ini relatif mudah untuk diperbanyak. Nah untuk waktu yang terbaik melakukan perbanyakan itu di awal musim panas ya Sahabat Ngomel, dengan menggunakan metode stek. Nah selanjutnya setelah melakukan stek, untuk media propagasi bisa digunakan media air atau moss ya Sahabat Ngomel. Aku sih menyarankan dengan media moss karena berongga ya Sahabat Ngomel, dan kita bisa mengatur kelembabannya ya, jadi dia kering tapi tetap bisa dalam keadaan lembab. Lanjut terakhir yang ke-8, ada hama dan penyakit tanaman. Nah penyakit dan hama tanaman yang biasa dialami oleh Philodendron Florida Beauty ini penyakit hawar api dan kutu putih. Nah untuk penyakit hawar api ini adalah infeksi bakteri yang terkadang disebabkan oleh pemupukan yang berlebihan ya. Jadi untuk pencegahannya pastikan melakukan pemupukan hanya dengan menggunakan pupuk encer. Infeksi tanaman ini ditandai dengan daun yang berubah warna menjadi coklat atau hitam. Nah untuk daun yang terserang tadi harus dipotong ya, kemudian dibersihkan biar tidak menginfeksi daun yang lain. Nah untuk kutu putih Sahabat Ngomel bisa membasminya dengan menggunakan minyak nimba ya, atau bisa disemprotkan dengan sabun pencuci piring juga bisa itu. Oke, selesai ya ulasan aku hari ini tentang merawat Philodendron Florida Beauty dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat teman yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.